Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat, karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Ustadz Al-Doktor Abdul Razak Al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama, Suratul Fatihati wa Qisarus Suwar. Surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Suratul Fatihati wa ma amkana min Qisaris Suwar. Surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang bisa dipelajari. Min suratiz zalzalati ila suratin nas. Dari surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas. Talqinan, dengan ditalqinkan. Wa tashihan lil qira'ah, dengan dibetulkan bacaannya. Wa tahfidhan, dengan dijadikan dihafal. Wa syarahan lima yajibu fahmu, dan dengan dijelaskan perkara yang wajib dipahami. Suratul Adiyat, surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'adiyatil dhabha, demi kuda-kuda yang berlari. Dengan mengeluarkan suara beserta nafasnya. Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda karena padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat menakjubkan dan kenikmatan-kenikmatan darinya yang lahir yang dimaklumi oleh makhluk. Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda pada keadaan ini, yang mana tidak berserikat selain kuda dengan kuda pada hal ini dari macam-macam hewan-hewan. Ya, artinya Allah bersumpah dengan kuda, tidak bersumpah dengan hewan yang lain.
Maka Allah berfirman, wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari dengan terengah-engah, yaitu kuda-kuda yang berlari sangat kencang, sangat kuat, yang keluar darinya ad-dhabh. Ad-dhabh adalah suara nafas kuda pada dadanya ketika berlari dengan kencang. Falmuriyati qadha, kemudian demi kuda-kuda yang menginjakkan kakinya di bebatuan-bebatuan dengan mengeluarkan percikan api. Falmuriyati, kemudian demi kuda-kuda yang menginjakkan, yaitu menginjakkan kaki-kakinya di atas bebatuan. Qadha, yaitu karena kaki kuda yang menginjak dengan keras dan kuat ketika berlari terpecik api. Falmughirati subha, kemudian demi kuda-kuda yang menyerang musuh-musuh di pagi hari. Nah, ini perkara yang biasa terjadi. Sesungguhnya kuda-kuda itu menyerang musuh di pagi hari. Fa'atharna bihi, sehingga dengan serangan itu, dengan larinya itu, kuda menerbangkan naqa'a, yaitu debu. Fawasatana, kemudian kuda itu berada di tengah, yaitu bersama dengan yang menaikinya. Jam'a, yaitu berada di tengah sejumlah musuh-musuh yang diserang. Perkara yang Allah bersumpah dengannya, atau perkara yang Allah sumpahi, Allah bersumpah dengan kuda untuk menguatkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain yang Allah bersumpah dengan kuda untuknya adalah innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia betul-betul mencegah kebaikan yang Rabb-nya berikan kepadanya, yaitu dia menahan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Tabiat manusia, sesungguhnya jiwanya tidak mengizinkan untuk menunaikan hak-hak yang harus dia kerjakan secara sempurna dengan tanpa dikurangi. Bahkan tabiat manusia malas dan mencegah menunaikan hak-hak harta dan badan yang harus dia kerjakan, kecuali siapa yang diberi petunjuk oleh Allah dan keluar dari sifat ini menuju sifat mudah menunaikan hak-hak. Wa innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya manusia betul-betul menyaksikan hal itu,
yaitu sesungguhnya manusia betul-betul menyaksikan apa yang dia ketahui dari dirinya, yaitu mencegah untuk menunaikan hak-hak. Dia tidak mengingkarinya dan dia tidak menolaknya. Sifat itu ada pada dirinya, karena perkara itu adalah perkara yang sangat jelas. Kemungkinan kata ganti wa innahu, sesungguhnya dia, kembali kepada Allah Ta'ala, yaitu sesungguhnya hamba betul-betul mengingkari, mencegah kebaikan yang ada padanya. Dan Allah menyaksikan hal itu, maka padanya terdapat ancaman yang sangat keras untuk siapa saja yang mengingkari kebaikan Rabb-Nya yang ada padanya, dikarenakan sesungguhnya Allah betul-betul menyaksikan hal itu. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, yaitu manusia, lihubbil khairi, kecintaan terhadap kebaikan, yaitu harta, la syadid, betul-betul, yaitu dia betul-betul mencintai harta. Kecintaannya terhadap harta itulah yang menyebabkan dia tidak mau menunaikan hak-hak yang wajib yang harus dia kerjakan. Dia lebih mendahulukan syahwat dirinya daripada keridhaan Rabb-Nya. Semuanya ini karena pandangannya yang sempit terhadap dunia ini, dan dia lalai dari akhirat. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk memerintahkannya takut kepada hari yang penuh ancaman. Afala ya'lamu, lalu tidakkah dia mengetahui, yaitu tidakkah mengetahui orang yang tertipu ini, idza bu'ithira ma fil qubur, apabila apa yang di kuburan dikeluarkan, yaitu Allah mengeluarkan mayat-mayat dari kuburan-kuburan mereka untuk membangkitkan mereka dan mengumpulkan mereka. Wa hussila ma fis sudur, dan dijadikan terlihat dengan jelas apa yang ada di dalam dada-dada, yaitu apa yang ada di dalam dada-dada, apa yang tersembunyi padanya, berupa kebaikan-kebaikan yang tersembunyi dan keburukan-keburukan yang tidak nampak, menjadi jelas. Sehingga yang rahasia menjadi terang-terangan, yang batin menjadi zahir dan menjadi jelas dilihat oleh makhluk akibat amalan-amalan mereka. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, betul-betul mengetahui mereka, yaitu mengetahui amalan-amalan mereka yang lahir dan yang batin, yang tersembunyi dan yang nampak, dan dia akan memberikan balasan karenanya. Pengetahuan Allah dikhususkan pada hari itu, padahal sesungguhnya Allah mengetahui mereka di semua waktu, karena yang dimaksudkan adalah memberikan balasan kepada amalan-amalan yang terjadi dengan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Adiyat, Surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Hadhihi suratul 'azimatu suratul 'adiyat fiha qasamun min Allah tabaraka wa ta'ala bihadhihi al-makhluqat. Pada surat Al-'Adiyat, surat yang sangat agung ini terdapat sumpah Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk-makhluk ini. Wallahu azza wa jalla yuqsimu bima sya'a min makhluqatih. Allah bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Wa iqsamullahi ta'ala bihadhihi al-makhluqati fihi tashrifun laha. Sumpah Allah dengan makhluk-makhluk ini, padanya terdapat perbuatan Allah memuliakannya. Wa ammal makhluqu fala yajuzu lahu an yuqsima illa billah. Adapun makhluk maka dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan Allah atau hendaknya dia diam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa liqaulihi, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah melakukan kekafiran atau dia telah melakukan kesyirikan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di Al-Irwa. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda dan nafasnya yang terengah-engah. Hada qasamun minhu tabaraka wa ta'ala bil khailil muntaliqati adwa. Ini sumpah dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan kuda yang berangkat dengan berlari. Ala mutuniha al-mujahiduna fi sabilillah, as-sabiruna al-muhtasibun, al-qasiduna bi jihadihim i'la'a kalimatillahi tabaraka wa ta'ala. Di atas punggung kuda itu ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang mencari ganjaran dari Allah, orang-orang yang memaksudkan jihad mereka untuk menegakkan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Wal adwu ma'ruf wa huwa sur'anu jarriha. Al adwu dimaklumi yaitu lari yang kencang. Lari kuda yang kencang. Muttajihatan ila amakini a'da'i dinillahi tabaraka wa ta'ala. Tertuju ke tempat-tempat musuh-musuh agama Allah tabaraka wa ta'ala. Wad-dhabhu huwa nafasul khayli. Ad-dhabh adalah nafas kuda. فمع شدة عدوها وجريها يخرج منها هذا النفس بهذا الصوت. Sehingga disertai dengan kencangnya lari kuda, keluar darinya nafas beserta suara ini. Falmuriyati qadha. Kemudian demi kuda-kuda yang menginjakkan kaki-kakinya, kemudian mengeluarkan percikan api. Ay anna hawafiraha ma'a shiddati jaryiha wa adwiha wa sur'atiha 'indama tulamisul arda salbata aw al-hasa yanqadihu minha asy-syararu wan-nar. Yaitu sesungguhnya kaki-kaki kuda disertai dengan larinya yang kencang dan yang cepat. Ketika kaki-kaki itu bersentuhan dengan tanah yang keras
atau bebatuan, keluar darinya percikan-percikan api dan api. وهذا دليل على قوتها وسرعتها وقوة انطلاقها لملاقاة الأعداء. Ini adalah dalil yang menunjukkan kekuatan, kecepatan dan kesigapan berangkatnya kuda-kuda untuk menemui musuh-musuh. Fal-mughirati subha. Kemudian demi kuda-kuda yang menyerang di pagi hari. Al-mughiratu ay 'ala al-a'da. Kuda-kuda yang menyerang yaitu musuh-musuh. Subha ay waqta subh. Subha yaitu di waktu subuh. Wa hadha huwa al-ghalibu fi hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushih yughiru 'ala al-a'da'i fi hadzal waqt. Ini adalah yang biasa terjadi sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tentara-tentara beliau menyerang musuh-musuh di waktu ini, yaitu di waktu pagi. Fa atharna bihi naqa'a, sehingga dengannya kuda-kuda itu menerbangkan debu-debu, yaitu indama ta'ti bihadhihi al-quwwati wa hadhihi as-sur'ati ila haitsu makanul a'da, yaitu ketika kuda-kuda itu datang dengan kekuatan ini dan dengan kecepatan ini ke tempat musuh-musuh, tuthirul ghubara fi sahatil qital min shiddatil adwi alladhi kanat alayhi hatta wasalat ila sahatil qital. Kuda-kuda itu menerbangkan debu-debu di medan peperangan karena larinya yang sangat kencang sehingga sampai ke medan pertempuran. Fawasatna bihi. Kemudian kuda itu menjadikannya berada di tengah. Ay bil muqatili fi sabilillahi wa huwa ala matniha, yaitu bersama dengan orang yang berperang di jalan Allah ketika dia berada di punggung kuda. Jam'a ay jumu'al a'da, ke perkumpulan-perkumpulan musuh-musuh. Fata'ti muntaliqatan, sehingga kuda itu datang untuk berangkat. Wa tadkhulu bil muqatili 'alaiha fi sufufil a'da, dan masuk dengan orang yang berperang yang ada di atasnya ke barisan-barisan musuh. Hatta yakuna minhu biidnillahi subhanahu wa ta'ala al-fatku bihim, sehingga darinya lah dengan izin Allah terjadi perbuatan mengalahkan musuh-musuh. Hadza huwal qasam, ini adalah sumpah. Ammal muqsamu alaih, adapun muqsam alaih, perkara yang sumpah dilakukan untuknya, fahuwa bayanu halil insan, maka ia adalah menjelaskan keberadaan manusia. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia betul-betul mengingkari kenikmatan milik Rabbnya yang ada padanya. Wal kanudu huwal jahidu lin ni'mah, kanud adalah yang mengingkari kenikmatan. Fahadha halul insani umuman, maka ini adalah keberadaan manusia secara umum. Yatafaddalu alaihi rabbuhu bi anwa'in ni'ami wa sunufil minani, fayakunu kanudan jahidan li ni'matillahi alaihi wa fadlihi wa mannihi subhanahu wa ta'ala, wa mumsikan shahihan bakhilan la yunfiqu wa la yabdhulu mimma ataahu Allahu illa man sallamahu Allah wa najjah. Allah memberinya, Rabbnya memberikan kepadanya berbagai macam kenikmatan dan berbagai macam karunia,
lalu dia mengingkari kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadanya itu, mengingkari keutamaan dan karunia Allah yang Allah berikan kepadanya itu, dia pelit, kikir, dan bakhil. Dia tidak menginfakkan dan tidak mendermakan dari sebagian yang Allah berikan kepadanya, kecuali orang yang Allah selamatkan dari sifat kebakhilan. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ay hadal insan, yaitu manusia ini, ala dzalika la syahid, betul-betul menyaksikan hal itu, ay syahidun ala nafsihi bihadhihi sifati dzamimati wal khaslatil mashinah, yaitu menyaksikan dirinya memiliki sifat yang sangat tercela ini dan memiliki perilaku yang sangat jelek ini. Wa innahu li hubbil khairi ayil mal la syadidun nafsuhu la taqna'u mahma utiya minal mal. Sesungguhnya manusia kecintaannya terhadap kebaikan, yaitu harta, amatlah sangat, la syadid, amatlah sangat dirinya. Dia tidak merasa qanaah walaupun diberi harta sebanyak apapun. Yuhibbul mala hubban jamma, ay hubban syadida. Dia mencintai harta dengan kecintaan yang amat sangat. Lau utiya minal mali wadiyan latamanna an yakuna lahu wadin akhar. Seandainya dia diberi satu lembah dari harta, niscaya betul-betul dia mendambakan, menginginkan, mengangan-angankan memiliki lembah lainnya dari harta. Thumma nabbaha tabaraka wa ta'ala ala ma yu'inu al-'abda 'ala an-najati min hadhihi al-khisali was-salamati min hadhihi as-sifat. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan perkara yang membantu seseorang hamba selamat dari perilaku-perilaku ini dan selamat dari sifat-sifat ini. Faqal, maka Allah Ta'ala berfirman, afala ya'lamu, ay al-insanu idza bu'thira ma fil qubur. Lalu tidakkah dia mengetahui, yaitu manusia, apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kuburan-kuburan. Hada amrun jadirun bil 'abdi an yakuna 'ala dzikrin lahu wa 'ilmin bih. Ini adalah perkara yang seharusnya diingat dan diketahui oleh seorang hamba. Wa anna hadzal juhuda li ni'matillahi wa hadzal hubba lil mali wal inkibab 'alayhi wal inshighala bihi 'amma khuliqal 'abdu li ajlihi wa ujida li tahqiqihi al ma'alu fihi ila anna hadzal 'abda sayamut. Sesungguhnya pengingkaran terhadap kenikmatan Allah Ta'ala ini, sesungguhnya kecintaan terhadap harta ini, sesungguhnya kesibukan diri dengan harta ini, dan sesungguhnya keterlalaian karena harta ini dari perkara yang hamba diciptakan karenanya dan diadakan untuk melaksanakannya, perkara yang dia kembali padanya, sesungguhnya hamba ini akan mati. Thumma yub'atsaru ma fil qubur. Kemudian apa yang di dalam kuburan akan dikeluarkan. Wa yaqumun nasu min quburihim lil mujazati wal muhasabah. Manusia akan berdiri dari kuburan-kuburan mereka untuk dibalasi dan dihisab. Wa hussila ma fis sudur, dan akan ditampakkan apa yang di dada-dada. Ayuhassalu fi dzalika al-yaumi man tawat alaih, yaitu akan ditampakkan
pada hari kiamat itu apa yang terdapat pada dada-dada. Liyujazal abdu ala ma kana alaihi min syuhin wa bukhlin wa kunudin wa ghairi dhalika min al-khisalid dhamimah, agar hamba dibalasi perkara yang ada pada dirinya, yaitu kepelitan, kebakhilan, dan perbuatan mengingkari nikmat Allah, serta selain itu dari perilaku-perilaku yang tercela. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari kiamat itu betul-betul mengetahui mereka. Ay muttali'un ala a'malihim al-zahirati wal-batinah, al-khafiyyati wal-jalilah, wa mujazihim 'alaiha. Yaitu Allah mengetahui amalan-amalan mereka yang zahir dan yang batin, yang tersembunyi dan yang nampak, dan Allah memberikan balasan karenanya. Wal khabiru ismun min asma'illah. Khabir nama dari nama-nama Allah. Wa huwal alimu bi bawatinil umuri wa khafayal asya'i ka'ilmihi bi zahiriha wa 'alaniha. Al-khabir adalah yang maha mengetahui perkara-perkara yang batin, sesuatu-sesuatu yang tersembunyi, seperti dia mengetahui perkara-perkara yang zahir dan yang nampak. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.